Yang pertama, dalam rangka berbakti sama orang tua, ya berusaha engkau untuk dekat sama orang tua. Bikin hubungan yang hangat. Karena apa? Ya, termasuk kekurangan orang tua kita. Dan kekurangan kita sebagai orang tua, terkadang tatkala kita masih muda, anak-anak masih kecil, kita itu merasa nggak butuh sama anak-anak kita. Tapi dengan bertambahnya waktu, kita bertambah tua, semakin lemah, kita butuh sama anak-anak kita, tapi sayangnya anak-anak kita udah menjauh dari kita. Dia sudah punya kawan, dia kuliah, ini itu. Maka sekarang perbaiki hubunganmu sama orang tua. Allah perintahkan kita. Yang kedua, bantu orang tua dalam pekerjaan rumah. Apa yang biasa dilakukan oleh orang tua? Orang tua mungkin karena udah sepuh nyabutin rumput di rumahnya, nyapu-nyapu. Atau apa yang bisa kau lakukan, kau kerjakan yang menyenangkan hati orang tua. Anak perlu duduk sama orang tua. Ya, memaparkan kepada keduanya tentang cita-cita dia. Karena sebagian kita, anak ini merasa anak ini sudah doktor, anak ini profesor. Ada apa anak butuh sama pendapat orang tua? Bukan masalah butuh atau tidak. Di sini masalahnya menyenangkan hati orang tua. Dianggap orang tuanya. Walaupun nggak harus. Tapi amalan yang paling dicintai Allah itu adalah sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer ke hati seorang muslim. Gimana kalau kegembiraan itu engkau transfer ke hati ayah bunda kita? Tanya gimana pendapat mereka. Berdua aku punya rencana kayak gini, kayak gitu. Kemudian ada satu hal jamaah. Yang menyenangkan hati orang tua, yang sebagian anak ini lupa dengan perkara ini. Yaitu kalau datang sama orang tua, mau nggak mau kita dituntut untuk sering ketemu sama orang tua, duduk sama orang tua, ngobrol, cerita sama orang tua. Coba engkau minta kepada kedua orang tuamu untuk menceritakan masa kecil mereka. Gimana masa muda mereka? Gimana kemudian ayah bisa nikah sama ibu nih? Gimana ceritanya? Sekedar kita mendengarkan cerita. Subhanallah, anak kadang-kala kalau duduk nih, anak sama kakak sama adik di rumah. Biasanya kita minta cerita dari ayah itu. Gimana ayah dulu? Ayah cerita. Kadang-kala cerita itu berulang. Cuma kita senang mendengarkan. Dan orang tua suka menceritakan masa kecil mereka. Masa-masa yang indah. Bicara tentang kerjaan ayah. Dulu ayah kerjanya apa, ini dan itu. Bagaimana perjuangan ayah. Ini bentuk kebaktian kita sama orang tua kita. Makanya kita perlu dekat sama orang tua. Allah berfirman. Ini kalau orang tua kita kafir. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga orang tua kita. Memanjangkan umur mereka dalam ketaatan dan mencabut ruh mereka dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, jangan taat. Nggak boleh taat. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Dampingi keduanya. Mereka butuh pendampingan, apalagi kalau sudah sepuh, kalau sudah tua, kawan-kawannya sudah banyak meninggal dunia, dia berpikir anaknya bisa jadi kawan. Allah perintahkan kepada kita, wasahibhuma, dampingi keduanya. Engkau jadi sahabat buat keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Tapi orang tua anak zalim ini orang tua kafir, tetap kita berbakti sama orang tua.
Kemudian kalau lagi ada acara pernikahan, acara takziah, usahakan kau bersama orang tua. Dampingin orang tua. Kalau di sana ketemu sama kawan-kawan, kenalkan sama kawan-kawanmu. Ini lu bapakku, ini lu ayahku. Dengan penuh kebanggaan. Sang ayah pun bangga dengan anak, anak pun menyenangkan hati kedua orang tuanya. Maka berusahalah kita untuk membuat keduanya gembira. Kemudian sanjung orang tua. Ucapkan terima kasih. Sampaikan kegembiraanmu dengan mereka atas perjuangan mereka. Itu akan membuat keduanya semakin berbahagia. Nggak ada cerita hari ibu. Nggak ada. Setahun sekali baru ingat sama orang tua. Nggak ada. Dalam agama Islam, ibu baru bapak. Sehingga semua hari kita seharusnya buat orang tua kita. Paling tidak tiap hari engkau mengatakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat, puji keduanya, ucapkan terima kasih. Kemudian setelah itu, tatkala engkau lagi ngobrol sama orang tua, nih para anak, kalau lagi ngobrol sama orang tua, matikan HP-nya. Ada yang telepon, abaikan. Bunyi, abaikan. Kecuali memang sangat penting banget, izin sama orang tua. Ayah, ini penting banget, boleh anak angkat. Kadangkala ada orang telepon lagi sama ibu. Telepon ini itu. Ibu anak ngomong, Syafiq angkat. Aduh, enggak mah. Sudah. Nanti gampang orang-orang. Sekarang anak sama abah sama ibu. Kecuali hal yang penting, minta izin. Sebagian anak ada orang tuanya main game nih anak. Ada bapak ibunya main game. Telepon-teleponan sama kawannya. Apa nggak ada waktu lain? Dan juga tatkala acara silaturahim, usahakan handphone itu dimatikan. Agar kita bisa menjalin hubungan yang indah dengan kerabat kita, apalagi sama orang tua kita. Tatkala berbicara sama orang tua, rendahkan suaramu. Tawadhu sama orang tua. Allah mengatakan, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima" di surat Al-Isra ayat 23. Ayat 24 Allah mengatakan, "Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah." Hendaklah engkau tunjukkan, rendahkan sayapmu dengan penuh kasih sayang buat orang tua. Seakan-akan fadl orang tua mau naik, mau nginjek dirimu. Fadl. Karena pada hakikatnya orang tua adalah pintu surga yang paling indah. Makanya kalau ngomong sama orang tua, rendahkan, pilih kata-kata yang indah walaupun engkau sedang punya masalah. Biasanya orang kalau punya masalah ngomongnya jadi nggak enak gitu. Tetap di hadapan orang tua, engkau menebarkan senyum. Jangan sampai keduanya tahu engkau sedang susah. Ya, sekali-kali mungkin orang tua kepingin sesuatu, mau belanja ini dan itu, engkau ajak. Jalan-jalan. Atau kepingin rekreasi orang tua jenuh di rumah, ajak. Bukan anaknya doang yang diajak, orang tuanya diajak. Agar kita benar-benar membuat keduanya gembira aja. Doa buat orang tua. Berapa kali kita mendoakan orang tua kita? Jangan mendoakan orang tua nunggu mati orang tuanya. Oh, doa itu kalau sudah mati. Ya enggak jemaah. Doa itu ketika keduanya hidup. Makanya Allah katakan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, kasihi keduanya sebagaimana keduanya merawatku ketika kecil. Maka doa itu enggak nunggu orang tua mati. Oke, anak soleh yang mendoakan orang tuanya,
akan terus bersambung. Tapi selama hayat masih di kandung badan orang tua kita masih hidup, kita doakan kedua. Dan boleh jadi menyenangkan orang tua. Masya Allah, anak ketika baca ini, tadi nyari handphone. Boleh jadi di handphonemu statusnya, isinya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku, ya Allah. Ya Allah, kasihi keduanya. Sampai ana berpikir, ya Allah, ya ana juga belum berbakti sama orang tua. Mungkin kita bisa pasang stiker di belakang mobil kita. Ana rencana mau bikin nanti insya Allah. Stiker di belakang mobil. Tulisannya apa? Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua kita ketika membaca stiker itu ada di belakang mobil kita. Paling tidak dia, ya Allah. Kita nyenangkan hatinya. Dan kita mengingatkan orang-orang. Dan sisihkan waktu buat bersama orang tua melakukan hobi mereka berdua. Mereka sukanya apa? Mereka senangnya apa gitu. Engkau sisihkan waktu untuk mendampingi mereka dalam kegiatan yang mungkin tidak terlalu penting, tapi ini menyenangkan kedua. Intinya bicara berbakti kepada orang tua, bagaimana kita membuat kedua orang tua kita gembira, senang, berbahagia. Sebagai bentuk kita, ya semaksimal mungkin kita berbakti sama orang tua kita. Kemudian yang punya kebiasaan buruk, tinggalkan. Ana masih ingat, dulu ana pernah ditegur sama ayah ana. Liburan itu, pulang dari Madinah, kadangkala ana habis sholat subuh di masjid, pulang tidur istirahat. Karena nggak ada kegiatan ini dan itu, istirahat. Ana dimarahin sama orang tua. Ayah ana ingat mengatakan ayah itu paling nggak suka dengan orang yang tidur habis subuh. Sejak saat itu ana nggak tidur lagi habis subuh. Jadi kalau ada kebiasaan buruk kita yang orang tua kita tidak sukai, berusaha untuk meninggalkan. Melaksanakan nasihatnya. Kemudian berusaha untuk berbagi hadiah sama orang tua. Apa sih yang disenangi orang tua? Kalau bicara makanan, kita belikan makanan. Kalau pakaian, kita belikan pakaian. Kalau kendaraan, kita belikan kendaraan. Karena hadiah itu menumbuhkan cinta. Dulu orang tua kita sering kasih hadiah sama kita. Kita kepingin ini dibeliin sama orang tua. Kita kepingin itu dibeliin sama orang tua. Kadangkala kita mintanya maksa. Kita nangis. Kemudian orang tua akhirnya harus membelikan buat kita. Masa sekarang ketika engkau sudah besar, engkau lupa dengan masa ketika engkau nangis-nangis meminta sesuatu yang kadangkala orang tua harus menjual apa yang dia miliki demi kesenangan anak-anaknya. Maka berbagi hadiahlah buat orang tua. Yang jauh sama orang tua, usahakan telepon. Tanya gimana kabarnya, gimana kondisi hari ini ya. Apa kegiatan orang tua, itu akan membuat mereka senang, ada yang perhatian. Karena biasanya kalau sudah tua, kawan-kawannya nggak banyak sudah. Bahkan dia sudah lemah, nggak bisa jalan jauh-jauh. Maka engkau yang harus hadir, mendampingi orang tua, ngobrol sama orang tua, cerita sama orang tua. Dan masalah nafkah, nggak perlu kalau kasih nafkah sama orang tua, ngomong sama istri, nggak perlu. Istri juga seperti itu. Kalau seorang perempuan, dia punya kelebihan rizki, dia punya kerjaan, dia bisa berbagi sama orang tuanya, bagi sama orang tua, nggak usah ngomong sama suami. Dan seorang suami, kalau mau berbagi sama orang tua, jangan ngomong sama istri. Lu Ustaz gimana Ustaz? Nggak ada urusan. Uang-uangnya suami, selama suami tidak menelantarkan keluarganya, bebas dia mau berbagi dengan siapa saja.